Bapak Haji Fahad. Mudah-mudahan yang diperingati haulnya sekarang ini dikumpulkan di surga Allah bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ulama, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang insyaallah diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua masih dalam momen Idul Adha, masih di hari tasyrik. Momen Idul Adha adalah momen yang sangat penting, mengingatkan kita sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan nabi yang biasa, tapi nabi yang luar biasa, sehingga begitu luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW panutan umat, beliau diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim memiliki sejarah yang panjang dalam berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau rela mengorbankan apapun demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim rela menghadapi siapapun asalkan beliau bisa dicintai oleh Allah. Ini yang sulit kita lakukan, ini yang sulit kita tiru. Rela mengorbankan apapun demi menggapai ridha Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim yang begitu masih cinta dekat dengan istrinya, tapi di saat ada panggilan Allah ditinggalkan istrinya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak segan-segan mengorbankan nyawanya, masa depannya demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, yang dihadapi Nabi Ibrahim ini raja yang zalim. Beliau tidak takut, beliau masih muda. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda, masih muda, tapi nantang raja. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang panas. Dilemparkan ke api yang panas. Nabi Ibrahim pun tidak gentar, tidak takut. Di hadapannya ada api yang besar, diancam. Kalau engkau tidak mau berubah, aku akan melempar engkau ke api dan engkau akan dibakar oleh api.
Ibrahim tidak takut. Bahkan ketika itu malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, alaka hajah? Engkau membutuhkan bantuanku, pertolonganku? Malaikat yang menawarkan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, amma ila rabbi fabala. Kalau kepadamu malaikat, saya nggak butuh bantuan. Kalau orang sudah punya keyakinan yang kuat, yakin bahwasanya Allah akan selalu melindunginya, Allah bersamanya, dia tidak akan menoleh kepada makhluk, dia tidak akan menoleh kepada siapapun yang dipandang hanya Al-Khaliq. Malaikat menawarkan, butuh bantuan? Tidak. Amma ilaika fala, enggak, saya enggak butuh bantuanmu. Adapun kepada Tuhan, aku butuh bantuan. Amma ila rabbi fabala, kalau Allah, saya mengharapkan bantuannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sampai pada suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi. Di mimpi itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Menyembelih putranya, anaknya. Ini sudah ujian yang paling tinggi, nggak ada lagi, atasnya nggak ada lagi. Nggak ada sesuatu yang paling kita cintai ini di dunia ini melebihi anak, nggak ada. Bahkan orang tua rela berkorban demi anaknya, mati demi anaknya. Tapi dalam hal ini Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Beliau sampaikan kepada putranya, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Jawaban Nabi Ismail alaihissalam, ini juga anaknya juga anak yang bakti kepada orang tua, anak yang soleh. Ya abati if'al ma tu'mar sabidini insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jangan ragu, jangan takut, laksanakan perintah Allah. Walaupun aku dijadi korbannya, nggak ada masalah. Yang penting engkau bisa melaksanakan perintah Allah, aku akan sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayahnya seorang soleh, putranya juga soleh. Jadi saling membantu. Anaknya membantu orang tuanya ke surga, orang tuanya membantu anaknya ke surga. Gak seperti zaman sekarang, anaknya menjebloskan orang tuanya ke neraka, orang tuanya menyeret anaknya ke neraka. Na'udzubillah. Orang tuanya ngasih makan makanan yang haram. Ini namanya menyeret anaknya ke neraka. Orang tuanya membiarkan anaknya maksiat.
orang tuanya membiarkan anaknya buka aurat, na'udzubillah. Kadang-kadang juga anak yang menyeret orang tuanya ke neraka. Maka di sini berbeda dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang sama-sama saling mendukung dalam beribadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi malam ini peringatan Hol. Putranya ini, anak-anaknya memperingati Hol ayahnya. Ini artinya apa? Ini kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Ini namanya bantu orang tua untuk masuk surga. Ini yang harusnya dilakukan oleh anak-anak. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak berhenti di masa kehidupan orang tua kita, tapi sampai nanti orang tua kita wafat, kita tetap diwajibkan berbakti. Berbakti itu bukan kewajiban ketika orang tua masih hidup. Orang tua sudah wafat, kita wajib berbakti. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku? Mereka sudah wafat sekarang. Nabi SAW menjawab, as-salatu alaihima wal istighfar lahuma. Cara berbakti seorang anak ketika orang tuanya sudah wafat adalah mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka. Ini adalah Hol. Bacakan tahlil. Makanya adat seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Walaupun nanti ada orang-orang yang mengatakan, orang-orang bersuara itu bid'ah, itu syirik, itu nggak ada di zaman Nabi. Walaupun ada yang bersuara seperti itu, kita nggak peduli. Tetap ini warisan daripada sesepuh kita, para ulama kita, para kiai kita yang ahlus sunnah wal jamaah. Gak ada ruang, gak ada tempat untuk akidah selain ahlus sunnah wal jamaah. Gak ada. Bumi Indonesia itu bumi ahlus sunnah wal jamaah. Gak ada tempat untuk akidah yang lain. Karena dulu yang membawa Islam ke Indonesia, bukan orang-orang Wahabi, bukan orang-orang Syiah, tapi yang membawa Islam ke Indonesia adalah para wali songo yang akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kita nggak mau Indonesia ini jadi negara Suriah yang kedua, negara Irak yang kedua, pecah, bertengkar, berperang, saling membunuh karena ada dua akidah dalam satu negara. Jadi kuncinya aman sebenarnya gampang sebenarnya. Ini para pejabat perlu mendengarkan. Mau aman itu bukan banyak polisi, banyak tentara, banyak TNI, aman negaranya, nggak mesti. Di Irak, di Syria itu
banyak, polisinya banyak, TNI, tenaga tentaranya banyak, tapi nggak berfungsi, nggak ngatasi. Kenapa? Karena di situ dibiarkan akidah selain Ahlus Sunnah hidup di sana. Sekarang bagaimana mau aman? Kita sekarang baca maulid, kita menyebut sahabat radhiyallahu anhu, kemudian tetangga kita ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar, Umar laknatullah alaihim. Kira-kira kita diam apa enggak loh gitu? Ada orang-orang yang melaknat pimpinan kita Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau orang Madura langsung carok ini. Siapa yang sekarang mau terima pimpinannya, orang-orang yang dimuliakan dihina? Pasti nggak terima. Makanya nggak boleh ada dua akidah dalam satu negara, dan ini sudah dijalankan oleh beberapa negara, ternyata hasilnya aman. Di Rusia itu sekarang ada satu negara kecil namanya negara Chechnya. Negara Chechnya ini penduduknya mayoritas Muslim, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Chechnya itu nggak boleh ada Syiah, nggak boleh, Wahabi juga nggak boleh. Yang boleh hanya Asy'ari, Maturidi. Apa hasilnya? Aman negaranya, kompak, satu negeri rukun, berkat akidah yang ada di negeri itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling cocok dengan negara Indonesia akidah Ahlus Sunnah. Kenapa akidah Ahlus Sunnah tidak menuntut imamah? Kalau Syiah ada imamah. Imamah itu bagaimana? Gak boleh memimpin negara itu kecuali orang yang bermadhab Syiah. Jadi kalau ada pemerintahan bukan pemerintahan Syiah, dianggap pemerintah tidak sah. Ada lagi paham khilafah. Kalau nggak begini tidak bisa, negaranya tidak sah. Paling cocok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya saya mau bicara masalah Ahlus Sunnah dan Syiah ini seperti memberikan garam di atas air laut, karena di Sampang ini sudah nomor 1 sudah masalah Syiah. Bangil kalah sudah. Sama-sama daerah yang Ahlus Sunnahnya sama-sama pejuang, Sampang lebih pejuang daripada Bangil. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu waktu ada berita-berita di Sampang, kita dari Bangil ngikuti. Artinya kita mendukung, kita suka, kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh warga Sampang. Mereka menolak adanya akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di sisi lain, berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasannya, dan berbakti kepada orang tua itu tidak mungkin bisa kita
balas dengan setimpal. Jadi umpama kita sudah berbakti, berbuat baik kepada orang tua, kita menuruti semua keinginannya, itu belum bisa membalas jasa orang tua, belum bisa. Dulu zaman Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika beliau tawaf, beliau melihat seorang pemuda yang badannya kekar, tawaf sambil menggendong nenek-nenek. Tawaf sambil menggendong nenek-nenek. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran, kok ada anak muda tawaf gendong nenek-nenek. Dipanggil, hei pemuda, siapa ini yang kau gendong? Kata si pemuda tadi, wahai Abdullah bin Umar, ini adalah ibuku. Dari mana kau tiba? Aku datang dari Khurasan, dari Irak. Aku pergi ke Mekah, berjalan di atas kaki sambil menggendong ibuku. Dari Irak aku pergi ke Mekah jalan kaki sambil menggendong ibuku. Kalau ibuku lapar, aku suapi. Kalau haus, aku beri minum. Sampai selesai nanti, haji selesai, nanti pulang aku gendong. Wahai Abdullah bin Umar, dengan apa yang sudah saya lakukan ini, apakah saya sudah bisa membalas jasa ibuku? Saya sudah meninggalkan istri, saya sudah meninggalkan anak, meninggalkan rumah demi merawat ibuku. Apakah sudah bisa saya balas jasa ibuku? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menjawab, la wala talqah min talqatiha. Tidak, engkau belum bisa membalas jasa ibumu. Jangankan jasa ibumu yang merawat engkau mulai bayi sampai besar, jasa ibumu menjaga engkau ketika tidur. Ibumu tidak rela engkau digigit seekor nyamuk. Ibumu susah sedih ketika engkau sakit. Jangankan itu semua, satu jeritan yang dijeritkan ibumu ketika melahirkanmu, itu belum bisa engkau balas dengan itu semua. Gak bisa balas jasa ibu. Kasih harta sebanyak-banyaknya, kasih rumah mewah, gak bisa dibalas jasa ibu. Jasa orang tua itu terlalu besar untuk bisa dibalas. Makanya kalau kita nggak bisa balas jasa orang tua, jangan sampai kita menyusahkan hati orang tua. Setidaknya kita senangkan hati mereka. Karena untuk membalas jasa orang tua itu terlalu besar. Begitu juga jasa Nabi Muhammad SAW. Kalau jasa orang tua nggak bisa dibalas, jasa Nabi Muhammad SAW lebih lagi tidak bisa dibalas. Nggak bisa kita balas jasa Rasulullah SAW. Tidak bisa kita balas kebaikan Nabi Muhammad SAW. Terlalu luas, terlalu besar. Kalau ibu saja, orang tua saja nggak bisa dibalas, karena merawat, mencintai kita mulai bayi sampai kita mati. Nabi Muhammad SAW cintanya lebih besar kepada kita, melebihi kedua orang tua kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencintai kita
sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, Rasulullah SAW sudah cinta kepada kita. Sampai kapan? Bukan sampai kita mati, sampai setelah mati, sampai nanti di akhirat, sampai nanti di sirat. Beliau tidak rela masuk surga sebelum memastikan semua umatnya masuk surga. Gak bisa dibalas. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, walan tajzi nabiyyaka ya fata walau jiktahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Engkau tidak akan mungkin bisa membalas jasa nabimu walaupun engkau pergi ke Madinah berjalan di atas kepala. Seumpama kita ini ziarah ke makam Nabi, tidak naik pesawat, kita jalan ke Madinahnya, kita jalan bukan di atas kaki tapi jalan di atas kepala. Kita pergi ke sana jalan di atas kepala, belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Makanya heran kalau ada dari kita umatnya yang tidak mengingat jasa nabinya, kita heran. Umatnya siapa? Engkau ini umatnya siapa? Siapa yang membuat engkau masuk Islam? Siapa yang membuat engkau kenal agama Islam? Siapa yang memperkenalkan engkau dengan Allah? Sholat 5 waktu engkau bisa dari siapa? Menghadap kiblat ajaran siapa? Kok sekarang berani-beraninya membela orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW? Saya heran. Jangan bawa nama organisasi, jangan mengaku ahlu sunnah, tapi ada orang menghina Nabi dibela. Bayangkan namanya Rasulullah SAW, namanya Nabi Muhammad SAW, yang ada tertulis di surga, di pintu surga, nama Nabi Muhammad SAW yang mulia itu sekarang diletakkan di botol minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita diam, kalau kita nggak marah, kalau kita nggak benci, nggak pantas kita disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad. Setidaknya kita marah, kita nggak setuju, kita benci. Herannya ada orang bela gitu loh. Ini kebebasan dalam beragama, nggak apa-apa. Jangan di demo. Bagaimana nanti pegawai-pegawainya, bagaimana nanti nasibnya? Jangan mikirkan nasib pegawainya, bagaimana nasib umat Islam? Bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Apa kita nggak malu nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Kita bertemu dengan Rasulullah dalam posisi kita membiarkan orang yang menghina beliau, kemudian nanti kita minta syafaat kepada beliau, minta air dari telaga Kautsar. Malu kita. Seharusnya kita ini membuktikan cara ini, membuktikan bagaimana cinta kita kepada beliau. Kita sampaikan secara lantang. Kita tidak terima kalau ada siapapun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Siapapun tidak peduli. Kita nggak peduli siapapun menghina Nabi Muhammad, nyawaku jadi taruhannya. Apalagi
apalagi kalau yang menghina itu orang-orang kafir. Yang menghina itu orang-orang yang merusak Islam. Kita nggak takut. Jadi kita ini sekarang diuji oleh Allah. Al-Imam Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, setiap tahun pasti akan ada hinaan-hinaan, cacian-cacian untuk orang Islam, untuk Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun pasti ada, kata Sayyidina Hudzaifah. Itu menguji kita, bagaimana sikap kita. Kalau kita diam, berarti iman kita lemah, bahkan mungkin iman kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan diam. Setidaknya kita bicara, setidaknya kita benci dalam hati. Di daerah kita ini, di tempat kita ini, kalau ada orang-orang yang memojokkan Islam, memojokkan Nabi Muhammad SAW, jangan pernah tinggal diam. Siapapun mereka, orang yang menghina sahabat, menghina ahlul bait, menghina anak cucu Rasul SAW, kita harus siap membela mereka. Karena pertanyaannya, kita siap atau enggak ini? Siap apa enggak ini? Siap. Siapnya kok lemes ini? Takut lapar ini. Kurang keras ini. Siap apa enggak ini? Siap. Hebat loh ini. Takut saya. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap membela Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kekuatan iman, minta keteguhan iman, karena di akhir zaman ini banyak orang-orang yang imannya goncang, banyak orang-orang yang paginya beriman, sorenya sudah hilang imannya. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Kenapa? Ya dinahu bi'awadin minad dunya. Agamanya dijual dengan uang yang sedikit. Jadi makanya mari kita doa bersama, kita munajat kepada Allah, minta diberi istiqamah, minta diberi husnul khatimah. Allahumma ya azimul sultan wa jalimal ihsan ya daiman na'ma ya basitur rizq ya kathirul khairat ya wasi'al adha ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya khadiran laysa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya hafiyul lutfi ya latifus sun'i ya halim ya ya'jal salli ya Rabb ala maulana Muhammad warda ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, kami diberi hidayah ya Allah, kami dijadikan orang-orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Kami bersyukur sampai detik ini ya Allah, kami ditetapkan dalam keadaan Islam ya Allah, kami ditetapkan dalam keadaan iman ya Allah. Ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan akidah kami ya Allah. Ya muqallibal qulub,
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah ala dinik, tetap dalam agama Islam ya Allah, tetap dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah ya Allah. Walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rizqah. Kami ini ya Allah hamba-hamba yang lemah ya Allah. Kami lemah menghadapi hawa nafsu ya Allah. Kami lemah menghadapi dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami diperbudak oleh hawa nafsu ya Allah. Kami diperbudak oleh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bebaskanlah kami ya Allah. Bebaskanlah kami ya Allah dari perbudakan hawa nafsu ya Allah. Lepaskan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak tahu usia kami ya Allah. Kami tidak tahu umur kami sampai berapa ya Allah. Kami tidak tahu umur kami sampai kapan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sisa hidup kami ya Allah, sisa umur kami ya Allah, jadikan sisa umur kami untuk beribadah ya Allah, untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami takut suul khatimah ya Allah. Kami takut mati tidak membawa iman ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bal anda urah ya Allah, hamba soleh, hamba berilmu, akhir umurnya Engkau cabut imannya ya Allah. Akhir umurnya Engkau cabut imannya ya Allah. Kami kurang ilmu ya Allah, kami kurang ibadah ya Allah. Jangan cabut iman kami ya Allah. Jangan dicabut iman kami ya Allah. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi ya Allah. Kami tidak punya ibadah yang banyak ya Allah. Kami tidak punya ilmu ya Allah. Kami tidak punya khusyuk ya Allah. Ya Allah, yang kami punya hanya iman ya Allah. Iman yang kami punya ya Allah. Amin ala Islam. Amin ala la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb, sampai saat ini ya Allah, mata kami belum bisa memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami beruntung mempunyai harta ya Allah. Kami beruntung mempunyai pakaian. Kami beruntung mempunyai rumah ya Allah. Tapi kami tidak beruntung ya Allah. Kami rugi ya Allah. Sampai saat ini kami belum bisa memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, muliakan mata kami ya Allah. Muliakan mata kami ya Allah. Muliakan mata kami bisa memandang wajah Rasulullah, memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika mata kami penuh dengan dosa ya Allah, jika mata kami penuh dengan maksiat ya Allah, di waktu sakaratul maut ya Allah, di akhir umur kami ya Allah, kami minta ya Allah, sekejap saja ya Allah, sebentar saja ya Allah, kami ingin memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, lagi itu sakit ya Allah. Beliau tersenyum kepada kami ya Allah. Ya Allah, Beliau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, tutup usul kami dengan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Allah ya Rabb, adkhilnal jannah, masukkan kami ke surga ya Allah. Masukkan kami ke surga ya Allah. Walaupun kami tidak pantas masuk surga ya Allah,
masuk surga ya Allah. Kami ingin masuk surga ya Allah. Kami ingin masuk surga, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, masalah madani ya Allah. ya Allah, ya Allah. Putra putri kami ya Allah, kami titip mereka kepadamu ya Allah. Putra putri kami ya Allah, jangan sampai tersentuh dengan minuman keras ya Allah. Jangan sampai tersentuh dengan obat-obatan terlarang ya Allah. Jaga putra kami dari perzinahan ya Allah. Jaga putri kami dari perzinahan ya Allah. Selamatkan iman mereka ya Allah. Selamatkan akidah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami yang berkumpul di malam ini ya Allah, tulis kami sebagai penduduk surgamu ya Allah. Tulis kami sebagai penduduk surgamu ya Allah. Ya Allah. Akhiri umur kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah. Umun alaina bi husnul khatimah. Amin. Amin.